test drive Vario FI 125. Oke, saatnya test drive Vario FI 125. Menurut saya ini hanya punya dua kendala ya, kendala yang tidak begitu ekstrim lah ya, umum. Sudah waktunya untuk check up, perawatan. Hanya ada dua keluhan. Yang pertama itu angkatan awal gasnya itu gredek gitu loh, gergel getar. Kemudian ditambah ada delay atau ngelok di RPM bawah, tetapi tidak begitu terasa banget, tidak begitu ekstrim. Ini untuk test drive nya. Untuk stop and go nya apakah masih ada gergel-gergelnya atau getar di bagian CVT ya. Umumnya itu kan gergel-gergel gitu loh, gredek kalau orang bilang. Kemudian apakah masih ada ngelok sedikit. Nah, ini untuk test drive nya. Intinya untuk akselerasi, kemudian gas tengah, top speed, saya tidak untuk mencari top speed. Yang penting untuk akselerasi, gas tengah, dan kenyamanan berkendara itu nyaman. Mulai. Kenyamanan sepeda motor itu dipakai 0 sampai 10 itu nyaman banget dikendarai. 0, 10, 20, maksimal 20. Kalau tidak ada suara grek grek grek, itu berarti bisa dikatakan bagian CVT itu dalam kondisi normal semua. Biasanya kan ada kan kalau sepeda motor matic itu dikendarai 0 sampai 20 itu ada suara grek grek grek, itu bagian CVT nya. Nah, ini hampir tidak ada karena bagian fibel juga masih bagus, tidak ada tanda-tanda keretakan. Karena kemungkinan besar motor ini sangat-sangat nyantai pemakaiannya. Bisa diartikan atau bisa dikatakan sepeda motor Vario ini low trip, sedikit jarak yang ditempuh ya. 2017 akhir, kilometer masih 16.294, bisa dikatakan unit yang sangat istimewa. Oke, untuk kenyamanan akselerasi tidak mengalami masalah. Kemudian untuk gas tengah 20 sampai 80. Kemudian untuk data FI nya sendiri, untuk putaran mesin terlalu tinggi sedikit, 1700. Debit injektor di angka 2, di angka 2, ini terlalu tinggi. Vario 125 FI untuk data sistem FI nya yang perlu dipahami itu, yang pertama di bagian debit injektor. Ketika langsam atau idle, debit injektor itu tidak boleh di atas angka 3. Ketika debit injektor di atas angka 3, yang pertama motor itu pasti ngelok, delay. Kemudian ngempos, top speed juga tidak tercapai. Kemudian yang kedua, di voltase bukaan gas. Voltase bukaan gas untuk Vario itu, untuk jenis Vario PCX dan sejenisnya, kecuali Matic Beat ya, Scoopy, itu beda. Untuk Vario itu
voltasenya itu di angka 507 sampai 527. Di bawah angka 5 itu untuk akselerasinya berkurang dan top speednya juga tidak bisa tercapai dengan maksimal. Jadi untuk vario itu, untuk output bukaan gas itu wajib di angka 5, tidak boleh di bawah angka 5. Misalkan di angka 4 apakah boleh? Boleh, tetapi untuk top speednya biasanya tidak tercapai, apalagi sampai di angka 3. Di angka 4 itu hanya untuk jenis-jenis motor yang non radiator seperti Beat, Scoopy, dan Vario FI 110 dan sejenisnya. Untuk jenis Vario 125 sampai PCX itu wajib di angka 507, toleransi 527. Itu ya. Nah, sudah punya pemahaman tentang output bukaan gas, kemudian debit injektor, harus menyemburkan berapa mili per second di RPM tertentu. Misalkan di idle langsam seperti ini, itu tidak boleh di atas angka 3 untuk debit injektornya. Kemudian untuk sensor O2 bekerja dengan baik, kemudian mode ketinggian dalam posisi default. Ketika digas itu akan berubah otomatis ke mode lebih tinggi di atasnya. Nah, kemudian untuk altitude bagus. Altitude itu tidak boleh di atas angka 1. Ingat, ketika sepeda motor injeksi itu altitude-nya di atas angka 1, motor itu pasti bermasalah. Kalau tidak full pump yang mengalami penurunan tekanan atau injektor yang mengalami masalah, dan yang paling riskan itu biasanya kompresi mengalami kebocoran. Itu ketika altitude di atas angka 1 kemudian full trim minus di atas angka 10, itu sudah dipastikan bahwa kompresi di bagian kompresi klepnya itu fix mengalami kebocoran atau klepnya itu bocor, atau bisa juga pistonnya atau ring pistonnya bermasalah. Nah, ini sudah saya bawa jalan kurang lebih beberapa kilo. Sebenarnya acuannya bukan kilo, tetapi lebih ke temperatur air radiator, dalam arti temperatur mesin ini hampir mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian untuk sensor O2 itu juga bagus, standar, tidak boleh di bawah angka 1. Nah, untuk altitude-nya ini, untuk maksimumnya itu di angka 0,998. Kemudian untuk full trimnya itu tidak boleh lebih dari min 10. Ketika full trimnya melebihi min 10, itu motor pasti bermasalah. Ketika altitude-nya ini mencapai angka 1, full trimnya pasti melebihi minus di atas angka 10. Kok bisa? Ketika full trimnya itu minus di atas angka 10, itu berarti motor ini boros. Ketika minus berarti kan debit injektornya itu menyemburkan lebih banyak. Bisa jadi karena ECU membaca tekanan tekanan full pumpnya atau rotaknya itu sudah mengalami penurunan, sehingga injektor memberikan sinyal ke ECU untuk menyemburkan debit BBM lebih banyak, sehingga terbaca min di atas 10 biasanya. Seperti puncaknya itu di angka 0,998. Ketika di atas angka itu atau di atas angka 1, itu full trim pasti mengalami minus lebih tinggi atau di atas angka 10 biasanya seperti itu. Nah, ini saya nyalakan untuk melihat altitude-nya apakah mencapai di atas angka 1. Ini kondisi mesin di suhu 95 derajat ya. Seperti ini. Ketika full trim di atas min 10, ya, itu altitude pasti di atas angka 1. Ketika altitude di atas angka 1 berarti ada yang bermasalah. Kalau tidak tekanan full pump, kalau tidak injektor, ya pasti klep mengalami kebocoran.
Nah, seperti itu.